Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian menyaksikan video ini dan kapanpun kalian menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Kami dari Sekelompok Satu Bahasa Indonesia akan memberikan penyuluhan tentang gerakan bersama melawan virus corona. Kalian mau tahu kan siapa aja yang akan memberikan materi penyuluhan ini? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya bersama rekan-rekan saya. Saya Awana Bintang Situmorang, lalu ada rekan saya bernama Andre Antoni, Aina Nuristia, Friska Rositawati, dan Gustira Aditya Pratama. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang gejala apa yang ditimbulkan saat kita terpapar corona, lalu bagaimana cara penanggulangannya dan cara penyebaran corona itu sendiri, kita harus mengetahui lebih dahulu tentang pengertian corona itu sendiri. Apa sih corona? Corona adalah virus baru yang baru menyerang dunia yang bernama virus SARS-CoV-2. Pertama kali muncul di dunia pada tanggal 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok. Lalu virus ini menyebar ke seluruh negara, bahkan ke seluruh mancanegara, sampai ke negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya virus corona ini, yaitu negara dan perusahaan banyak yang mengalami penurunan ekonomi yang akhirnya menimbulkan banyak orang pengangguran karena perusahaan harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Lalu mahasiswa dan pelajar harus menjalankan pembelajarannya, bahkan perkuliahannya melalui daring atau dalam jaringan, dan orang-orang kantoran, bahkan pengusaha harus menjalankan pekerjaannya melalui work from home, yang ternyata sistem online ini berakibat kurang maksimal pada sistem pembelajaran dan sistem pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam gejala dari COVID. Yang pertama yaitu gejala yang paling umum yang dialami oleh pasien COVID saat terpapar virus corona. Yang pertama yaitu ada demam. Yang kedua, pasien bisa merasakan adanya batuk atau demam. Yang ketiga, pasien sering mengalami kelelahan. Lalu selanjutnya yaitu gejala yang kurang umum yang dapat dialami oleh pasien COVID-19 dan mempengaruhi beberapa pasien. Di antaranya ada hidung tersumbat, pasien bisa kehilangan bau maupun kehilangan rasa, lalu pasien bisa mengalami sakit pada tenggorokan maupun sakit pada kepala, lalu juga pasien dapat mengalami diare, pasien dapat mengalami nyeri pada sendi maupun otot, lalu pasien juga bisa merasakan menggigil ataupun pusing. Selanjutnya adalah gejala yang parah yang dapat dialami oleh pasien COVID-19. Di antaranya ada sesak nafas, pasien juga bisa mengalami nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, lalu juga pasien bisa kehilangan selera makan, dan juga pasien bisa mengalami peningkatan suhu pada tubuh. Lalu yang terakhir yaitu gejala yang kurang umum yang dapat dialami oleh pasien COVID-19, yaitu adanya kegelisahan, pasien juga bisa merasakan kebingungan, pasien juga bisa merasakan adanya depresi. Lalu juga pasien sering mengalami gangguan tidur dan juga mengalami komplikasi neurologi seperti stroke, radang otak, dan juga kerusakan saraf. Itu semua adalah macam-macam gejala yang dialami oleh pasien COVID-19. Penyebaran virus corona dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui droplet. Penyebaran tersebut dapat terjadi jika ada seorang yang terinfeksi virus sedang bersin-bersin, batuk, sedang berbicara kepada orang lain, maupun sedang bernafas. Hal itu disebabkan karena adanya partikel-partikel kecil yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dan akan menularkan kepada orang-orang terdekatnya. Yang kedua adalah melalui udara. Partikel-partikel kecil dalam virus tersebut akan melayang di udara dan akan terhidup oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah dari permukaan benda-benda yang sebelumnya sudah terpapar virus tersebut. Yang keempat melalui fekal oral dan juga limbah manusia. Contohnya adalah urin dan feses. Selain itu juga dapat tertular melalui darah, dari ibu ke anak, dan juga dari hewan ke manusia. Setelah itu, adapun orang-orang yang memiliki resiko kematian tertinggi karena virus corona tersebut adalah orang yang sudah lansia atau usia di atas 60 tahun, memiliki penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, dan juga pada pasien-pasien autoimun. Halo teman-teman, saya dengan Gustira. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai cara pencegahan penularan virus corona. Jadi
Untuk pencegahannya itu sendiri, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu selalu mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan itu sendiri kita harus sesuai protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan, cuci tangan yang baik dan benar itu dengan cara menerapkan 6 langkah cuci tangan. Nah, alangkah lebih baiknya cuci tangan itu sendiri menggunakan air dan sabun. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun? Kita bisa menggunakan antiseptik atau alkohol untuk langkah keduanya. Nah, setelah itu langkah yang kedua untuk pencegahannya, kita dapat selalu menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel-partikel asing seperti virus corona ke dalam tubuh kita. Nah, dengan cara menggunakan masker itu dapat meminimalisir kemungkinan partikel asing masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Lalu penggunaan masker itu sendiri ada standarnya ya teman-teman. Standar untuk menggunakan masker itu yaitu memiliki 3 lapisan. Nah, kenapa kita harus menggunakannya 3 lapisan? Karena lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menahan partikel-partikel asing yang masuk menembus masker. Jadi teman-teman, kita tidak boleh menggunakan masker scuba karena masker scuba itu pertama memiliki 1 lapisan yang membuat kemungkinan partikel-partikel asing itu dapat masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Lalu cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu menjaga jarak. Langkah yang keempat yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menghindari kerumunan. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu pada transportasi publik. Misalnya, bila kondisi Anda tidak sehat, jangan mengemudi dan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Bagi penumpang yang memiliki gejala demam, batuk, atau flu, dihimbaukan untuk menggunakan masker dan memeriksakan suhunya 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Bila penumpang tersebut tidak memiliki masker, berikanlah masker. Di instansi pendidikan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kegiatan belajar lebih baik dilakukan secara online dengan memberikan tugas para siswa-siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah, dan juga mengimbaukan warga sekolah yang sakit untuk mengisolasikan dirinya dan melaporkan kondisinya pada puskesmas yang terdekat. Di kegiatan keagamaan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer jika ada. Juga kegiatan agama lebih baik dilakukan secara online. Mengimbaukan umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah dan mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Di pusat pembelanjaan, dengan melakukan pemeriksaan atau screening pengunjung suhu tubuh sebelum memasuki area pembelanjaan. Kemudian juga menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Saat belanja, menundalah perbelanjaan bila kondisi Anda kurang sehat. Bagi pemilik usaha, agar untuk menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pakai hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan dan lingkungan tempat pembelanjaan. Nah, sekarang kalian tahu kan, melalui penyuluhan ini kalian sudah tahu kan pengertian corona, gejala-gejala corona, faktor resiko, bahkan penanggulangan corona itu sendiri. Maka dari itu, kalian harus semakin pintar dan semakin bijak untuk menjaga diri kalian sendiri maupun menjaga lingkungan sekitar kalian agar tidak terpapar virus corona. Salah satu caranya dengan cara mengikuti anjuran pemerintah, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kalian berinteraksi dengan orang lain. Salah satu upaya ini untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak terpapar virus corona. Jika kalian memiliki gejala seperti batuk, sesak napas, demam, penghilangan penciuman, dan penghilangan rasa, kalian harus menghubungi rumah sakit setempat dan mengisolasi diri kalian selama 14 hari. Berusaha untuk tidak menemui orang itu adalah upaya untuk kalian memproteksi
keluarga kalian, bahkan lingkungan kalian tinggal agar tidak terpapar virus corona. Lalu selanjutnya, untuk kalian yang sudah berusia lanjut, bahkan memiliki riwayat penyakit pernapasan, kalian dianjurkan untuk mengerjakan seluruh aktivitas di dalam rumah dan tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Ini bentuk pertahanan diri kalian untuk menjaga kesehatan bahkan keamanan kalian sendiri agar tidak terpapar virus corona. Jadi semuanya sudah jelas kan? Semoga melalui video ini kalian bisa teredukasi, bahkan kalian bisa semakin pintar untuk menjaga kesehatan kalian sendiri ya. Kami dari kelompok 1, saya Amanda Bintang, teman saya bernama Andrea Antoni, Aina Nuristia, Friska Rositawati, dan Gustira Aditya Pratama mengucapkan terima kasih.